down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa, saya dari kelas genap pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana soalnya disuruh untuk buatlah program untuk deret SN 1 pangkat 1 faktorial ditambah 2 pangkat 2 faktorial ditambah 3 pangkat 3 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini ada deskripsi program, di mana pertama itu mulai, kedua itu pesan tempat untuk variabel M dan total dengan tipe data integer. Kemudian input nilai M, misal di input M itu 3. Nah, kemudian panggil fungsi total sama dengan sum M, periksa apakah N sama dengan 1. Jika ya, return 1. Jika tidak, maka else. Kemudian panggil fungsi bilangan pangkat, memeriksa apakah S sama dengan 1. Jika ya, return 1. Jika tidak, maka return S dikali bilangan pangkat S kurang 1. Kemudian panggil fungsi pangkat, periksa apakah dia sama dengan 1. Jika ya, return X. Jika tidak, return X kali pangkat Y, X, Y kurang 1. Kemudian return hasil ditambah sum N kurang 1. Nah, di sini ada contohnya, misal kita tadi M-nya 3, terus masukkan sum 3 dipanggil membutuhkan bilangan pangkat 3, lalu pangkatkan 3,6, kemudian sum 2 dipanggil membutuhkan bilangan pangkat 2, lalu pangkatkan 2,2, kemudian sum 1 dipanggil langsung mengembalikan 1. Nah, kemudian bilangan pangkat 3 ini difaktorialkan, 3 faktorial itu sama dengan 6. Nah, pangkat 3,6 itu 3 pangkat 6 itu totalnya 729. Terus masuk sum 3 itu 729 ditambah sum 2. Nah, kita manggil sum 2 berarti bilangan pangkat 2 berarti 2 faktorial sama dengan 2. Nah, pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 itu 4, terus sum 2 itu sama dengan 4 ditambah sum 1. Kemudian sum 1 itu tadi mengembalikan nilai 1. Nah, jadi sum 3 itu 729 ditambah 4 ini ditambah 1 itu totalnya jadi 734. Maka program selesai. Kemudian kita masuk ke flowchartnya, di mana ini ada 4 flowchartnya. Pertama itu ada flowchart fungsi bilangan pangkat. Nah, di mana pertama ini ada start, kemudian masuk ke pernyataan S sama dengan 1. Jika dia true, maka return 1 terus N. Kemudian jika tidak, maka dia melakukan perhitungan S dikali bilangan pangkat S kurang 1. Kemudian program selesai. Nah, kemudian lanjut ke fungsi pangkatnya, di mana di sini start mulai, kemudian masuk ke pernyataan Y sama dengan 1. Jika dia ya, maka hasilnya adalah X, kemudian N. Jika dia salah, maka masuk ke proses X dikali pangkat X, Y kurang 1. Kemudian program selesai, N. Terus masuk ke sumnya, di mana di sini start, kemudian masuk ke pernyataan cek kondisi N, ini N sama dengan 1. Jika dia benar, maka maka hasilnya itu 1, kemudian N. Jika dia salah, masuk ke perhitungan bilangan sama dengan bilangan pangkat N. Nah, hasil sama dengan pangkat N, bilangan. Terus lanjut ke proses hasil ditambah sum N kurang 1, terus program selesai. Kemudian masuk ke fungsi mainnya, pertama itu start, kemudian kedua ini program menyuruh pengguna untuk memasukkan nilai M, terus masuk ke proses total sama dengan sum M, terus menampilkan hasil totalnya, kemudian N. Nah, lanjut kita ke pseudocode-nya. Nah, dimana di sini pseudocode fungsi mainnya, yang dimana kita deklarasikan dulu variabel M sama total ini integer, kemudian read M, kemudian total itu sum sama dengan sum M, terus baru mencetak total, kemudian N. Kemudian di sini
masuk ke bilangan pangkatnya. Yang pertama, deklarasikan var s ini integer. Terus jika s bernilai 1 maka nilai hasilnya adalah 1. Kemudian jika tidak maka s dikalikan dengan hasil dari fungsi bilangan pangkat s dikali bilangan pangkat s kurang 1. Kemudian kita masuk ke fungsi pangkatnya. Di sini ada, kita deklarasikan dulu variabelnya x, y ini sebagai tipe data integer. Nah, kemudian jika y bernilai 1, maka hasilnya x pangkat y adalah 1. Jika dia tidak, maka lakukan perhitungan x dikali pangkat x, y kurang 1. Nah, kemudian masuk ke fungsi sumnya, di mana di sini kita deklarasikan variabel n bilangan hasil itu bertipe data integer. Kemudian jika n sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika tidak, maka lanjut ke ini bilangan sama dengan bilangan pangkat ini. Hitung faktorial dari n dan simpan di bilangan. Terus yang ini itu hitung n pangkat bilangan, simpan ke di hasil. Kemudian ini tuh jumlah hasil n pangkat n dengan sum n kurang 1 itu secara rekursif disimpan ke n. Nah, kemudian program selesai. Kemudian kita lanjut ke C++ nya. Dan dimana di sini kita menggunakan include string, kemudian using namepad std, kemudian masuk ke fungsi bilangan pangkatnya, di mana integer bilangan pangkat itu tadi integer s, buka kurung kurawal, masuk ke pernyataan if s sama dengan 1, terus return 1, kemudian jika tidak else return s itu dikali dengan bilangan pangkat s kurang 1. Nah, kemudian lanjut ke fungsi pangkatnya, integer pangkat tadi integer x, integer y. Kemudian kita masuk pernyataan kondisi if y sama dengan 1, return x. Kemudian jika tidak else return x dikali dengan pangkat x, y kurang 1 semikolon. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi sumnya, in sum integer n, if n sama dengan 1, return return 1. Terus jika i enggak else, jika tidak else integer bilangan sama dengan bil pangkat n semikolon, terus in hasil sama dengan pangkat n, bilangan semikolon, terus baru return hasil ditambah dengan sum n kurang 1. Nah, lanjut ke fungsi mainnya, integer main
determine. Nah, kita buat integer m total. Kita masukkan cout, masukkan angka semikolon in m, kemudian baru tuh total dengan sum m, kemudian cetak cout, cetak hasil total and line. Nah, kita coba jalan putaran. Nah, di sini misalkan kita tadi masuk M-nya itu 3. Nah, totalnya 743. Dia sama kayak yang di di contohnya tadi. Ini 734, di sini juga 734. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.